Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullahi jalla wa ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita masih giliran melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Aqidatut Tauhid wa bayanu ma yudaduha aw yanqusuha, karya orang tua bagi ahlus sunnah di zaman kita, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas sebab-sebab penyimpangan, sebab-sebab menyimpangnya seorang hamba dari akidah yang benar. Kalau tidak salah pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk kepada sebab yang keempat. Iya. Sudah masuk yang kelima. Oh, al-ghaflah sudah masuk. Sedikit ya. Kita sudah mulai memasuki sebab yang kelima. Dari sebab-sebab menyimpangnya seorang hamba dari agama Allah Azza wa Jalla, dari akidah yang benar.
Apa sebab yang kelima? Sudah kita masuk sedikit judulnya. Ada yang masih ingat sebab yang kelima? Al-ghaflah. Ketika seseorang itu sudah mulai membiasakan lalai, sudah mulai terlalaikan dengan kesibukan dunia, dari mentadabburi ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah, mempelajari dan meneliti makhluk-makhluk Allah yang agung, atau meneliti ayat-ayat syar'iyah, malas untuk belajar agama, malas untuk datang ke majelis ilmu dengan alasan karena kesibukan dunia. Dan kemarin kita sudah nukilkan ucapan salah seorang imam dari imam-imam salaf, yaitu Al-Imam Abu Hazim rahimahullah. Apa kata Al-Imam Abu Hazim rahimahullah? Kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyatun. Setiap kenikmatan, setiap sesuatu yang secara zahirnya baik tetapi tidak bisa mendekatkan diri engkau kepada Allah, maka hakikat daripada nikmat tersebut adalah malapetaka. Betapa banyak orang-orang yang menganggap yang ketika tadinya dia itu seorang pengangguran, tapi dia meluangkan waktu belajar agama, kemudian setelah itu dia mendapatkan pekerjaan yang mapan, tetapi mulai mengurangi waktu dalam belajar agama. Betapa banyak orang yang demikian itu menganggap bahwasanya itu adalah sebuah kenikmatan. Padahal seharusnya kalau kita kembali mengingat apa yang diingatkan oleh Al-Imam Abu Hazim rahimahullah, ternyata pekerjaan yang demikian itu adalah malapetaka. Kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan diri engkau kepada Allah Azza wa Jal, maka ketahuilah itu hakikatnya adalah malapetaka. Makanya tidak bosan-bosannya saya mengingatkan dengan nasihat guru dari guru kami, yaitu Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Kata beliau, kita dalam mencari pekerjaan itu harus melihat apakah pekerjaan tersebut menghalangi kita dari ibadah atau mengurangi ibadah kita atau tidak. Kalau semisalnya pekerjaan tersebut menghalangi kita dari kemestian menghambakan diri kepada Allah, mau menjalankan aktivitas ibadah terhalang atau terkurangi waktunya, maka upayakan cari pekerjaan yang lain. Jangan terlalu tergiur dengan masa depan yang katanya baik. Apa manfaatnya ketika kita memiliki masa depan dalam bentuk pekerjaan yang baik, tetapi kita buta tentang agama Allah? Kita tidak mengenal agama Allah, kita tidak mengerti akidah yang benar. Padahal ketika kita nanti dimasukkan ke dalam kuburan, 3 pertanyaan yang terpenting yang akan ditanyakan kepada kita, yaitu tentang siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agama yang engkau pegang. Makanya belajar agama ini adalah sebuah kemestian.
harusnya dia merupakan kesibukan utama manusia. Sedangkan mencari dunia itu hanya sisa-sisa daripada penghambaan diri kita kepada Allah, bukan sebaliknya. Kalau zaman sekarang kan orang sebaliknya ya. Ngapa jarang ngaji? Memang lagi sibuk Ustaz. Ngapa sholat jarang ke masjid? Ya Ustaz, pekerjaan ini memang menghalangi dari masjid. Ya enggak? Atau ada orang yang agak berhayal sedikit, pingin katanya adil dan imbang. Saya Ustaz pingin menyeimbangkan antara dunia dan akhirat saya. 50% dunia saya, 50% akhirat saya. Angan-angan dan hayalan yang tidak mungkin terjadi ini sudah dibantah oleh para ulama di abad ke-8 Hijriah, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kata Imam Ibnu Qayyim bahwasanya permisalan dunia ini seperti apa? Dorrotan, seperti dua madu, atau seperti dua istri. Yang pernah merasakan punya istri dua? Ustaz Edi belum? Dia nggak tahu. Seperti orang yang memiliki istri dua, yang kalaulah dia membuat ridho salah satunya, askhatal ukhra, dia akan membuat yang satunya lagi marah. Demikianlah permisalan dunia. Jadi nggak bisa yang namanya seimbang antara dunia dan akhirat. Begitu juga hati manusia, kata Imam Ibnu Qayyim. Kalaulah dunia itu lebih condong kepada akhirat, pasti dunia itu kurang selera. Begitu juga orang. Kalau kecondongannya kepada dunia, sebaliknya, akhirat itu yang akan dia lalaikan. Nah, dari sinilah mulai penyimpangan demi penyimpangan akan terjadi. Apalagi kalau kelalaian itu dalam bentuk malasnya belajar agama Allah. Pernah gak saya nukilkan dulu ucapan guru kami yang mulia, Syekh siapa? Utsman bin Abdul As-Salimi hafizahullah ta'ala. Ketika kita mau pulang ke negeri Indonesia dan negeri Yaman, kita meminta beberapa wasiat. Apa di antara wasiatnya? I'lam ya Aba Syahid, inna awwalal inhiraf al-inqita' an talabil ilmi, kata beliau. Walaupun kamu nanti sudah mulai dakwah, sudah mulai mengajar, tapi ketahuilah, ingat, sesungguhnya awal daripada penyimpangan seorang hamba adalah ketika dia sudah mulai terputus dari yang namanya majelis ilmu. Jadi upayakan menjadikan majelis ilmu ini sebagai majelis utama dalam kehidupan kita. Sisanya dunia. Makanya kita dalam kehidupan dunia ini dibimbing dalam manhajnya Rasulullah SAW untuk menjadi orang yang zuhud. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah engkau, kata Rasulullah, di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang numpang lewat. Nggak terlalu tamak dan nggak terlalu rakus di dalam mengumpulkan benda-benda yang ada di dunia ini. Karena engkau nanti akan kembali ke negeri asalmu, kan itu orang asing. Nah, kita orang yang beriman kepada Allah tahu negeri kita yang hakiki mana? Yang setelah mati. Negeri akhirat. Yang sebelumnya kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban di alam kubur. Dan juga jangan terlalu tulul amal. Ya Ustadz, nanti saya mau fokus belajar, tapi nanti kira-kira kalau harta saya itu sudah cukup, saya nggak kerja, uang tinggal ngambil di ATM. Itu namanya tulul amal. Rasulullah SAW di antara perkara yang dilarang dari kita adalah tulul amal. Apa itu tulul amal? Panjang angan-angan, terlalu gede hayalnya, seakan-akan dia bisa menentukan bahwasanya mati saya nanti sudah 73 tahun. Ketika sudah memiliki anak, istri, cucu dan cicitnya selanjutnya.
Padahal siapa yang tahu umur manusia? Allah Jalla wa Ala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kata para ulama, harusnya kita setiap melihat jam, bertambah waktu, bertambah hari, berkurangnya umur kita, harusnya kita ingat, setiap detik jam itu berputar, disitulah potensi untuk kita itu meregang nyawa. Jadi jangan merasa besok sampai jam ini habis baterai, diganti lagi kita masih hidup, ganti lagi masih hidup, belum tentu. Belum tentu. Ketika baterai yang ada di sebelah kiri kita itu habis baterai, kita masih hidup. Bisa jadi kita duluan yang habis sebelum baterai itu berhenti. Makanya kita dalam Islam dianjurkan untuk selalu mengingat kematian. Jangan sampai terlalaikan dari tadabbur ayatillahil kauniyah wa ayatillahil qur'aniyah. Jangan sampai kita itu terlalai dari mentadaburi ayat-ayat Allah, baik yang sifatnya kauniyah, alam, atau yang sifatnya dalil dari Alkitab was sunnah. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan, wal inbiharu muqtayatil hadar al-madiyah. Dan di antara sebab penyimpangan adalah kita itu terlalu inbihar, terlalu terperangah, terlalu terkesima bimuqtayat, dengan berbagai macam informasi-informasi atau berita-berita al-hadarah al-madiyah. Tentang apa al-hadarah al-madiyah? Terjemahan kita itu yang berkaitan dengan ekonomi kemajuan, yakni dari kemajuan peradaban dunia. Melihatnya adalah kepada kemajuan-kemajuan teknologi yang ada di masa tersebut. Gara-gara belajar yang demikian, akhirnya lupa dari mentadaburi yang penting, yaitu mentadaburi sesuatu yang akan mengingatkan kita kepada Allah. Hatta dhannu annaha min maqduril bashar wahdah. Sampai mereka itu dhannu, meyakini bahwasannya apa yang ada dari kemajuan-kemajuan tersebut adalah min maqduril bashar wahdah. Ini semata-mata karena kemampuan manusia di dalam menguasai satu ilmu. Mulai sombong. Fasaru yu'azzimunal bashar, sehingga mereka menjadi orang-orang yang selalu mengagungkan manusia, berlebihan dalam mengagungkan manusia. Wa yudhifuna hadhil muqtayat ila majhudihi wa ikhtira'ihi wahdah, sehingga mereka menyandarkan berbagai macam informasi-informasi ini kepada kegigihan mereka dan apa yang mereka mampu semata. Jadi menganggap terjadinya segala sesuatu itu karena kesungguh-sungguhan mereka, lupa dengan yang namanya takdir dari Allah. Lupa kita ini memiliki prinsip la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan yang ada pada kita kecuali itu semua datangnya dari sisi Allah. Makanya kalau kita usaha kemudian berhasil, jangan lupa keberhasilanmu itu karena sya Allah, karena kehendak Allah. Jangan merasa oh ini karena hebatnya aku menghitung usaha, pengeluaran dan pemasukan, akhirnya berhasil sekian setiap bulannya. Bukan karena itu, tapi karena kekuatan dan upaya dari Allah. Kama qala Qarun min qabl,
Sebagaimana telah dikatakan Qarun dalam kisah terdahulu. Siapa Qarun? Masih ingat Qarun? Saya rasa nama yang gak asing. Ya. Karena di Indonesia ini setiap nemu barang temuan harta karun. Ya enggak? Padahal harta Qarun. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena dalam kisah harta Qarun itu dipendam oleh Allah Jalla wa'ala, diadab dalam bentuk dipendam. Sehingga menjadi istilah di zaman kita, setiap menemukan harta nyangkul tiba-tiba dapat emas atau barang-barang aneh, oh ini harta Qarun. Padahal harta orang-orang terdahulu. Ya, dan Qarun ini sebelumnya adalah orang yang soleh. Di zaman Nabi siapa? Di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan bahkan kata para mufassirun, beliau itu bukan hanya soleh, tapi aqra'uha wa a'lamuha. Orang yang termasuk paling faham dan paling berilmu tentang kitab Taurat. Orang berilmu. Ketika dia miskin, solehnya luar biasa. Luar biasa solehnya. Baiknya itu subhanallah. Tapi ketika sudah mulai kaya, nih lihat. Jadi kalau orang dari miskin kepada kaya, jangan tergesa-gesa, oh ini kebaikan dari Allah. Jangan-jangan itu adalah ujian. Qarun ketika miskin, solehnya luar biasa kepada Allah dan kepada manusia. Walaupun miskin, dia mau berinfak. Walaupun penuh dengan kesulitan ekonomi, dia tetap menghambakan diri kepada Allah. Tapi ketika berilmu, bakhilnya setengah, mati setengah. Saking parahnya itu si Qarun. Ya, dan memang sifat manusia itu kebanyakan. Ketika dia itu memiliki harta, memiliki kekuatan, tapi tidak bersyukur kepada Allah, Allah Jalla wa'ala mengingatkan dalam surat Al-Alaq, ya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Siapa yang enggak pernah baca ayat ini? Coba baca arti dan terjemahan serta maknanya yang dijelaskan oleh para mufassirun. Kalla yani haqqan. Sungguh benar-benar manusia itu la yatgha. Pasti kebanyakan mereka akan berbuat aniaya, akan berbuat kejahatan, kemaksiatan, condong kepada kejelekan. Ar-ra'ahu istaghna. Ketika melihat bahwasanya diri mereka sudah penuh dengan berbagai macam kecukupan. Lihat. Kebanyakan orang demikian kalau sudah kaya, wah, gengsinya setengah mati. Ketika sama-sama miskin, SMS belum selesai sudah dijawab. Ya. Ketika sudah kaya, ditelepon gak pernah ngangkat, miskin yang telepon. Tahu paling minjam. Tidaklah menghubungi kecuali pasti ada kebutuhan yang berkaitan sama ekonomi katanya. Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat bahwasanya dirinya itu sudah memiliki sekian banyak kekayaan, kata para ulama, la yatgha idra'ahu nafsahu mustaghniyan bimalihi wa quwwatihi. Manusia itu biasanya kebanyakan mereka akan suka berbuat melampaui batas, akan condong kepada kemaksiatan ketika ro'a nafsahu, ketika dia melihat jiwanya itu mustaghniyan, sudah benar-benar merasa tercukupi fi malihi wa quwwati, dalam hal harta dan kekuatan, jabatan, pangkat, jago berkelahi, punya anak buah banyak. Kalau sudah kayak gitu biasanya manusia itu mulai berubah. Makanya sering saya ingatkan, memang ada sebagian manusia itu lebih baik dia miskin aja. Ya enggak? Kalau miskin baik, subhanallah. Kalau kita ngelihat itu indah, ini orang. Tapi ketika sudah mulai kaya, na'udzubillah, ini sudah mulai aslinya seperti ini. Memang benar kata Allah Jalla wa'ala, sadaqallah. Benar apa yang difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala, kalla
kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Makanya kalau kita sudah mulai mendapatkan kecukupan dari Allah, harta, ingat, jangan lupa harta ini titipan Allah. Ingat, dunia ini tidaklah kita pakai kecuali dalam rangka untuk menjalankan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan dijadikan dunia ini sebagai ghayah. Apa arti ghayah? Tujuan utama kehidupan kita. Keluar dari pagi sampai malam nyari kerja cuma untuk mengumpulkan dunia, lupa. Harusnya kita menjadikan dunia ini cuma sebagai wasilatun ilallah. Bukan menjadi tujuan, tapi menjadi wasilah, perantara agar kita semua semakin dekat kepada Allah. Jangan jadi si Qarun atau orang-orang yang semisal dengan si Qarun. Ya. Naam. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya didatangkan kepadaku berbagai macam harta seperti ini. Karena apa kata dia? Ucapan yang sombong, ala ilmin indi. Karena aku punya ilmu yang hebat di dalam mengumpulkan harta ini, katanya. Dia lupa Allah itu yang memberikan rizki, makanya dijadi orang bakhil. Kemudian kama yaqulul insan. Kemudian sebagaimana juga yang diucapkan oleh manusia dalam surat Fussilat, tadi surat Al-Qasas ayat 78. Kemudian sebagaimana dikatakan oleh manusia dalam surat Fussilat ayat 50, kata Allah, hadzali. Dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan bahwasanya ketika kami memberikan kepada manusia itu rahmat dari Allah Jalla wa'ala, Allah berikan kepada mereka kebaikan tapi bukannya bersyukur, bukannya sadar bahwasanya itu adalah pemberian dari Allah, malah mengatakan hadzali, ini aku mendapatkan karena keilmuan yang ada padaku, aku berhak karena aku adalah orang yang hebat, katanya. Sifat sombong. Kemudian dalam ayat yang lain surah Az-Zumar ayat 49 Allah mengatakan innama utituhu ala ilmin. Sesungguhnya aku diberikan dari perkara-perkara dunia tersebut dikarenakan keilmuan yang ada pada diriku. Aku ini ahli di dalam mengumpulkan harta. Jangan selalu tak ingat. Makanya selalu ucapkan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, la haula wala quwata illa billah. Begitu juga kami para dai diingatkan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Muqbil rahimahullah, kalau kalian itu nanti berhasil dalam dakwah, bisa menjadi sebab sekian ribu manusia mengenal hidayah Allah Jalla wa'ala, jangan lupa tersebarnya dakwah itu, kata beliau, la bihaulina wala biquwatina innama huwa bihaulillahi wa quwwatih, kata beliau. Tersebarnya dakwah itu bukan karena daya upaya dan kekuatan kita, tapi tersebarnya dakwah itu karena daya upaya dan kekuatan dari Allah. Segala sesuatu kita sandarkan kepada Allah dari kebaikan-kebaikan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan sebelum kita tutup?